Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari dalam matematika optimasi dalam pertemuan ketiga ini adalah determinan dengan teori Laplace. Mohon disimak baik-baik ya. Kita mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik. Dalam teori Laplace ya, kita gunakan adalah menggunakan determinan matriks itu sendiri. Jadi kita gunakan determinan matriks itu adalah jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktornya. Misalkan kita lihat di sini untuk teori Laplace-nya adalah determinan A, di mana sigma itu adalah jumlah sigma mulai dari 1 sampai n, di mana Aij kofaktor dari Aij. Jadi baris tersebut atau kolom tersebut dikali dengan kofaktor yang kita tentukan ya. Di sini AI1 kofaktor dari vektor I1 dan AI2 kofaktor AI2 dan seterusnya sampai AIN sampai kofaktor AIN. I ini adalah sembarang disebut dengan ekspansi baris ke J ya. Jadi barisan ke J tertentu. Ataupun mungkin kita menggunakan adalah kolom. Nah, berarti nanti di sini determinan matriksnya adalah sigma ya, sigma Aij kofaktor dari Aij itu sendiri sama dengan I1j kofaktor 1 kofaktor vektor A1j dan A2j kofaktor A2j dan seterusnya sampai ANJ kofaktor ANJ. Dari mana J-nya adalah ekspansi kolom ke J. Nah, kofaktor Aij adalah kofaktor dari vektor dari baris dan kolom tersebut. Misalkan kita ingin menghitung determinan dengan teorema Laplace dengan ekspansi kolom ke 1. Nah, teman-teman kita harus lihat di sini kita ingin menguraikan kolom pertama ya. Kolom pertama ini kita lihat di sini ya, teman-teman, adalah 1 2 1. Jadi A11 ya, berarti baris 1 kolom 1, berarti A21 berarti baris 2 kolom 1, A31 baris 3 kolom 1. Nah, di sini teman-teman punya A11. Maka untuk kofaktor dari A11 itu rumusnya adalah min 1. Nah, di sini 11 berarti ya, I tambah J ya. Berarti 1 tambah 1 M 11. Nah, M ini kita lihat teman-teman. Kalau A11 ini, maka baris yang kita dapatkan untuk kofaktor adalah 3, 4, 5, 7. Jadi yang ini dicoret ya. Jadi dapat 3, 4, 5, 7. Nah, ini adalah hasilnya plus. Nah, ini berarti determinannya adalah 3 kali 7 berarti 21 dikurang 20 berarti nilainya 1. Lalu A21 min 1 2 tambah 1. M21 nya mana? Maka kalau posisinya ada di sini ya, teman-teman, maka ini coret, maka tinggal 23 sama 5 7 ya, berarti determinan 2 kali 7 jadi 14 ya, kurang 15 ya, berarti min 1 sama min jadi plus 1. Nah, berikutnya adalah yang 3 plus 1 ya, berarti di sini teman-teman untuk M31 nya, maka untuk M31 nya berarti kalau ini satunya maka diambil kofaktor adalah yang ini ya, teman-teman ya, 23 4. Nah, 2 kali 4 8, 8 kurang 3 adalah min 9, berarti min 1 ya. 8 kurang 9 min 1. Nah, ketika sudah dapat kofaktor tersebut teman-teman, maka kita cari untuk determinan dari matriks tersebut. A sama dengan A11 kali M1 kali A11 tambah A21 kali A21 A31 kali A31 ya. Maka teman-teman bisa kita lihat di sini 1 dikali 1 ya, ini adalah 1, ini kali 1, lalu ini adalah 2 ya, 2 kali 1 ya, 1 kali min 1, maka dapat adalah 2. Nah, secara ini kita dapatkanlah matriks A-nya teman-teman. Atau kalau misalkan mau dibuat singkat ya, maka untuk A11 nya adalah ini ya, mungkin A1 kecil ya, A11 kecil adalah 1, A besar 11 adalah yang ini ya, kalau kita mau nuliskan dengan secara singkat ya, lalu min
2 ya, 2 kali matriks yang ini ditambah 1 kali matriks yang ini, maka dapatnya adalah nilainya determinannya adalah 2. Nah, berikutnya teman-teman kalau menghitung dengan tadi baris ya. Kalau tadi kalau tadi kolom, sekarang kita menguraikan dengan baris. Maka baris yang pertama ini A11, A12, A13 ya. Maka untuk A11 adalah 1, A12 adalah -2, A13 adalah 3. Maka M11-nya kita dapat untuk M11-nya, kalau ini adalah M11, maka matriksnya adalah ini -2, 3, 5, -1 ya. Karena kita lihat hanya ini ya. -3, -2, 3, 5, -1 kali silang berarti 2 dikurang dengan 15 jadi -13 ya. Lalu untuk M12-nya berada di sini, maka ini hilangkan, maka tinggal 4 tambah 3 sama 2 -1, maka dikali silang -4 tambah -6 ya, -6 berarti -10, ada plus dari 10. M13-nya adalah teman-teman, nah di sini adalah 4 -2 sama 2 sama 5 teman-teman. Jadi 4 kali 5 ya, lalu 2 dikurang -2 kali -2 ya, berarti 20 jadi plus ya, jadi 20 tambah 4 24 ya. Maka kita dapat A11 ini, A11 -13, A12 adalah -2 ya, A12 nya 10, A13 yang kecil adalah 3, A13 yang besar adalah 24. Maka kita dapatkan determinan adalah 39. Nah, syarat-syarat sifat-sifat dari determinan. Nilai determinan tidak berubah bila semua baris diubah menjadi kolom atau semua kolom diubah menjadi baris. Dengan kata lain, ketika kita mendeterminkan matriks tersebut akan sama dengan determinan dari A transposnya ya. Berikutnya determinan A kali B, maka kita selesaikan dulu determinan A lalu dikali determinan B. Jika dua baris atau kolom dipertukarkan tempatnya, tanda determinan berubah. Oke. Lalu sifat-sifat berikutnya, pada suatu determinan terdapat dua baris atau dua kolom yang identik, maka harga determinan sama dengan 0 ya. Bila nilai determinan tidak berubah ya, jika elemen suatu baris atau kolom ditambah atau dikurang dengan satu kelipatan nilai real dari elemen-elemen dari baris atau kolom. Nah, ketika besar determinan menjadi beta kali, jadi bila suatu baris atau kolom dikalikan dengan nilai skalar ya, maka besarnya menjadi beta kali itu. Apabila semua unsur atau baris atau satu kolom sama 0, maka harganya pasti 0 determinannya. Jika suatu matriks merupakan matriks segitiga atas segitiga bawah, maka hasil determinan merupakan hasil kali dari elemen yang terletak pada diagonal utamanya ya. Jadi kalau ada matriks segitiga, maka diagonal yang elemen yang digunakan adalah elemen terletak pada diagonal utamanya. Nah, menghitung determinan menggunakan sifat-sifat determinan ya teman-teman. Nah, ini ya tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah determinan dari matriks dan transportnya adalah sama. Ketika kita misalkan ini ada 7, 3, -4, 2, ini kita determinankan jadi 7 kali 2 14, 14 dikurang min 12 jadi adalah 26. Nah, kalau ketika ditranspos, kalau ditranspor kan ini kolom ini ya, kolom jadi baris, jadi ke sini ya teman-teman. Maka jadi ketika ini kali juga 7 kali 2 ya adalah 14 kurang min 12 berarti 12 min 14 berarti 26. Maka semua determinan berlaku nih ya, terlihat berarti matriks dan transposnya adalah sama nilainya. Nah, lalu matriks segitiga ya, maksudnya masuk persegi yang mempunyai baris kolom 0, maka determinan 0 ya. Jadi ketika kita ada suatu baris atau kolom 0 gitu, ini baris ya, baris 0 ya atau kolom 0, maka determinan pasti 0. Nah, daripada satu matriks A ketika itu dikali skalar ya, misalnya kali 7 gitu teman-teman. Jadi misalkan matriks A 2 kali min 3 min 1 sama 3 kali min 4, maka ya kita determinankan tadi jika baris kedua dikalikan dengan 7 teman-teman, baris keduanya ini ya dikalikan 7 ya. Jadi ini kali 7 min 21 kali 7 28. Nah, ketika determinan adalah 35. Berarti sama aja 7 kali matriks A-nya. Jadi A-nya kan sebenarnya adalah di sini adalah 8 kurang 3 ya, ada min 5. Nah,
Nah, akibat dari sifat ini ya teman-teman, ya kita dapat nilai suatu matriksnya ya. Kalau misalnya 7 ya, ini matriksnya maka 7 kali 5 ya. Jadi intinya determinan suatu matriks, maka matriks ada berubah menjadi K dari matriks tersebut. Ya, satu determinan jika satu baris kolom mempunyai faktor yang sama, maka sudah dapat difaktorkan. Ya. Jadi teman-teman ya, misalkan ini ya. Nah, ini dikali faktornya ya. Ini juga. Nah, berikutnya sifat berikutnya adalah determinan suatu matriks yang salah satu kolomnya ditukar dengan baris yang kolom lain, maka nilai determinan matriks tersebut berubah menjadi negatif determinan semula ya. Ketika misalnya baris pertama itu ditukar jadi baris kedua gitu ya teman-teman. Ini kan baris pertama 7 sama min 5 ditukar nih ya, baris pertama ini jadi baris kedua ke sini, maka dia akan menilai nilainya adalah yang awal 31 jadi min 31. Lalu ketika suatu determinan matriks persegi yang mempunyai baris atau kolom yang sama gitu ya, misalkan ini 77 min 22, maka pasti dipatahkan dia barisnya 0, determinan 0, min 1 1 min 1 gitu kan. Lalu yang ini berarti determinannya matriksnya adalah nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kalau suatu mempunyai dua baris atau kolom yang sama gitu teman-teman, ya ini sama nih kolomnya, ini sama gitu kan kolomnya, ya maka akan 0. Berikutnya sifat berikutnya adalah sifat determinan dari suatu matriks mempunyai persegi yang salah satunya baris kolomnya merupakan kelipatan ya baris yang lainnya sama dengan 0 juga teman-teman ya. Nah, determinan dari matriks A ya AIJ berdimensi n yang ke baris ke IJ dari elemen yang terdapat mau diuraikan menjadi dua suku binominal, maka determinan sama dengan determinan A baris ke I diganti dengan suku binominal yang pertama ditambah determinan A yang barisnya ke I diganti dengan suku yang kedua ya. Itu teman-teman. Sifat berikutnya, suatu matriks persegi tidak berubah nilainya jika salah satu baris itu ditambah dan kelipatannya. Ya, misalkan ini ditambah ya K kali 2 tambah 3 kali 1 gitu kan. Ya, ini ya. Maka atau mungkin B1 jika B1 B2 ya dikurang ya, maka dia sama. Lalu prinsip berikutnya, determinan dari matriks segitiga sama dengan hasil kali diagonalnya. Jadi kalau misalkan ada matriks segitiga, maka determinan adalah ini teman-teman, dikali dengan elemen diagonalnya. Sifat 8 ini sering dipakai untuk menyederhanakan baris ke kolom sebelum menghitung nilai determinan nih teman-teman. Jadi yang ini jika K2 ditambah 3K1 ya, maka bisa lihat di sini nilainya sama. Gunakan sifat-sifat determinan untuk menghitung ini ya. Jadi gunakan sifat ke-8 untuk mereduksi matriks ini ya teman-teman, mungkin nanti bisa dikerjakan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi membantu buat kita untuk mengerti tentang sifat-sifat determinan untuk Laplace tadi dan sifat-sifatnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.